Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari ini, Kamis 9 Februari 2023 dalam program Renungan Harian Keluarga. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami, untuk berkat-berkat, kekuatan, kesehatan, bahkan umur panjang, berkat dalam usaha, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang sedang ada dalam berbagai pergumulan kehidupan, tapi kami yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena itu saat ini kami hendak mempelajari lagi kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dalam Alkitab. Berkenan kiranya Engkau menuntun dalam kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman-Mu, memberikan pencerahan, berikan kekuatan untuk kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkannya dengan judul Hidup di luar Yesus Kristus dibakar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kata hukuman adalah sebuah kata yang sering dipakai berhubungan dengan hukum. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan jahat, misalnya menghilangkan nyawa orang lain, pasti akan dihukum. Karena keluarga korban akan menuntut supaya hukuman bagi pelaku kejahatan harus setimpal dengan perbuatannya. Hukuman dihubungkan dengan efek jerah, artinya para pelaku dan orang lain yang menyaksikannya tidak akan berbuat hal yang sama lagi sebab beratnya hukuman. Saudara, perlakuan jahat terhadap orang lain adalah sesuatu tindakan di luar kehendak Tuhan Allah. Perilaku tersebut adalah yang dilakukan oleh orang yang tinggal di luar Yesus, artinya yang tidak percaya pada Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Keberadaan orang yang tidak tinggal atau di luar persekutuan dengan Yesus Kristus digambarkan dalam bacaan kita hari ini seperti ranting yang dibuang dan menjadi kering, lalu dibakar, dikumpulkan, lalu dibakar. Pembakaran ini merupakan kiasan tentang hukuman yang membinasakan terhadap ranting yang tidak berbuah. Api yang menghanguskan ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah itu. Nah, dalam kitab Yehezkiel pasal 15 ayat 6 telah dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku melakukan terhadap penduduk Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam Yesus Kristus menggambarkan sesuatu hubungan yang dekat, erat, dan melekat. Orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus, tandanya selalu taat pada perintah-perintahnya. Sebagaimana kalau kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 10,
Atau demikian juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Hidup yang mengikuti teladannya, teladan Yesus. Seperti yang kita bisa baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Mereka yang tidak tinggal di dalam Yesus Kristus akan memperoleh hukuman, kebinasaan kekal. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saat ini kita diajak sebagai keluarga Kristen, sebagai pribadi untuk tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, supaya hidup kita selalu berhubung dengan sumber yang menghidupkan dan tidak menjadi kering dan dibuang ke dalam api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang lebih suka memilih mengikuti kata hati sendiri, keinginan daging, karena terasa lebih menguntungkan daripada mengikuti kehendak firman Tuhan Allah. Dan berkata, rancanganku bukanlah, Allah berkata, saudara, rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya apa yang kita rencanakan, pikirkan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Siapa yang tidak berada dalam persekutuan dengan Tuhan pasti akan mengalami kesengsaraan kekal. Sebaliknya kita menghindari pergerakan kehidupan yang menuju pada kebinasaan. Saya mengajak kepada kita semua, mulai hari ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Biarlah perilaku kehidupan kami mencerminkan kehendak Bapa di sorga. Tutur kata kami selalu mencerminkan akan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kami selalu mencerminkan pikiran yang sehat akan kebenaran firman Tuhan. Hati kami selalu rindu untuk hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Yesuslah sumber hidup dan kebenaran. Karena itu berkati semua kami yang setia, rindu mengikuti program Renungan Harian Keluarga dalam channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Kiranya terus kami ada dalam tuntunan, pemberkatan, penyertaan Tuhan dalam hidup pribadi dan keluarga. Berkati Jemaat Maranatha Paslatan dari kolom 1 hingga 27, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, ada terus dalam pemberkatan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Yang menjemput berkat Tuhan ada dalam sukacita, biarlah sukacita itu ada di dalam Tuhan. Yang bergumul dalam berbagai hal dikuatkan iman. Kami tidak putus asa dan kecewa menjalani menghadapi tantangan hidup, tapi kami terus bersyukur oleh karena Tuhan Allah yang selalu bersama dengan kami. Bapa kami di dalam sorga, berkati semua perangkat pelayanan yang ada, badan pekerja, komisi-komisi kerja, kostor, pegawai, tim multimedia, semua kami yang memberi diri dalam pelayanan di Jemaat Maranatha Paslatan, bahkan semua yang melayani di berbagai tempat, ada dalam pemberkatan penyertaan Tuhan. Para pendeta dan keluarga masing-masing diberkati, disertai oleh Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Engkau terus berkati bangsa negara kami, Republik Indonesia, supaya terus aman, sejahtera, jauhkan dari bencana, malapetaka yang mudah menimpa kehidupan kami. Berkati pemerintah taruh hikmat, agar mereka boleh memerintah, melaksanakan tugas kepemerintahan dengan baik pula. Terpuji Engkau Tuhan. Biarlah hari-hari kehidupan kami terus ada di dalam tuntunan penyertaan-Mu, dan kami juga mau hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga kita di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara.
Jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca firman, rajin bekerja. Tuhan menyertai. Shalom. Amin.